Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yasyantika Siburian. Saya dari kelas 12 IPS 3 semester 1 Cibarusah. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Perang Dunia II. Perang Dunia II adalah perang berskala global yang terjadi dari tanggal 1 September 1939 sampai pada tanggal 2 September 1945. Perang Dunia II memiliki beberapa penyebab umum, yaitu yang pertama ada kegagalan LBB. LBB adalah lembaga yang dibentuk pasca Perang Dunia I untuk menciptakan perdamaian dunia dan mencegah adanya perang lanjutan. Tetapi LBB gagal melakukan tugasnya. Yang kedua ada politik mencari kawan. Politik mencari kawan biasa disebut sebagai politik aliansi. Dunia terbagi menjadi dua blok, yaitu blok sekutu dan blok poros. Yang ketiga adanya ekspansi. Jerman, Italia, dan Jepang melakukan perluasan wilayah. Yang keempat, ada politik balas dendam. Jerman merasa terhina dengan adanya Perjanjian Versailles karena Perjanjian Versailles memecah belah negaranya dan membuat negaranya diambil alih oleh Amerika Serikat, Uni Soviet, Prancis, dan Inggris. Lalu selanjutnya ada penyebab khusus Perang Dunia II. Yang pertama adalah invasi Jerman ke Polandia. Jerman menegaskan bahwa Danzig bukanlah tujuan mereka, tetapi Danzig merupakan proses memperoleh Lebensraum. Lebensraum itu adalah ruang hidup. Yang kedua adalah invasi Jerman ke Uni Soviet. Serangan ini menyebabkan Uni Soviet mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Yang ketiga, penyerangan kawasan Asia Pasifik oleh Jepang. Jepang menyerang pangkalan armada Amerika Serikat di Pearl Harbor. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan mengenai kronologi Perang Dunia II. Perang Dunia II terbagi ke dalam 3 fase, yaitu fase awal, fase titik balik, dan fase akhir. Pada bulan April 1940, Jerman menyerang Denmark dan Norwegia. Lalu pada bulan Mei, Jerman menduduki Belanda. Ratu Wilhelmina mengungsi ke Inggris. Pada bulan Juni, Italia mengumumkan perang terhadap Jerman dan Inggris, dan Jerman berhasil menduduki Prancis. Pada bulan September 1940, Jerman, Italia, dan Jepang bersatu dalam perjanjian 3 negara. Lalu selanjutnya, masih pada fase awal, pada bulan Juni 1941, Jerman melakukan invasi ke Uni Soviet. Padahal 18 bulan sebelumnya, Jerman dan Uni Soviet sudah melakukan perjanjian bahwa mereka tidak akan saling menyerang. Tetapi Jerman melanggar perjanjian tersebut, dan hal ini membuat Uni Soviet mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Lalu selanjutnya, pada tanggal 17 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor. Mengapa Jepang melakukan penyerangan ke Amerika Serikat tanpa memberikan peringatan? Setelah Perang Dunia I berakhir, Jepang tetap menginginkan ekspansi wilayah, terutama di Cina dan Asia. Saat Indochina dikuasai oleh Jepang, Amerika Serikat khawatir Filipina akan diambil jika Jepang terus melakukan ekspansi. Amerika Serikat melakukan embargo minyak ke Jepang sehingga mereka kehabisan minyak untuk industri senjata mereka. Namun hal tersebut mendorong Jepang untuk menguasai Hindia Belanda yang kaya akan minyak. Untuk dapat menguasai Hindia Belanda, Jepang harus memusnahkan Angkatan Laut Amerika Serikat terlebih dahulu serta mengamankan Filipina, sehingga Jepang menyerang pangkalan Pearl Harbor. Lalu pada bulan Desember 1941, Jepang menyerang kawasan Asia Pasifik. Lalu pada fase titik balik, Jerman terdesak dalam pertempuran Stalingrad melawan Uni Soviet. Lalu selanjutnya, Jepang mengalami kekalahan di pertempuran Midway dan 4 kapal induk Jepang tenggelam. Selanjutnya, tentara Jerman mengalami kekalahan di pertempuran Al-Alamein. Dan selanjutnya ada Operasi Overlord atau biasa disebut sebagai D-Day dan terjadi pada tanggal 6 Juni 1944. Pada bulan April 1945, Jerman mengalami kekalahan dan berhasil dipukul mundur dari Uni Soviet.
sehingga Uni Soviet menyerbu Polandia yang diduduki oleh Jerman. Lalu selanjutnya pada bulan April 1945, Hitler melakukan aksi bunuh diri dengan menembakkan kepalanya sendiri di bunkernya. Pada bulan Mei 1945, Uni Soviet menduduki Berlin dan Jerman menyerah tanpa syarat. Selanjutnya, pada tahun 1944 sampai pada tahun 1945, Amerika Serikat menghancurkan Angkatan Laut Jepang, lalu menduduki Filipina, Iwo Jima, dan Okinawa. Selanjutnya, pada bulan Agustus 1945, Amerika Serikat menyerang Hiroshima dan Nagasaki. Jepang menyerah tanpa syarat. Padahal sebelumnya, Amerika Serikat sudah memberikan surat peringatan kepada Jepang, tetapi Jepang tidak menghiraukan peringatan itu, sehingga Amerika Serikat melakukan pemboman di kota Hiroshima dan Nagasaki. Pembahasan selanjutnya adalah perjanjian di era Perang Dunia II. Yang pertama, Piagam Atlantik, sebuah deklarasi bersama yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Inggris dan Presiden Amerika Serikat di atas kapal perang Inggris di perairan Samudra Atlantik. Selanjutnya ada Konferensi Yalta. Konferensi Yalta ini adalah pertemuan negara-negara sekutu pada 4 Februari 1945 di Crimea, Uni Soviet. Lalu selanjutnya ada Perjanjian Potsdam. Perjanjian ini dihadiri oleh Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris untuk menentukan nasib Jerman. Selanjutnya ada Perjanjian Missouri. Setelah peristiwa pemboman Hiroshima dan Nagasaki, Amerika Serikat dan Jepang mengadakan pertemuan di kapal perang Missouri di Teluk Tokyo. Selanjutnya ada Perjanjian San Francisco. Perjanjian San Francisco ini adalah pengesahan Perjanjian Missouri. Uni Soviet tidak ikut menandatangani perjanjian ini dan tidak mengakuinya. Pembahasan yang terakhir adalah dampak Perang Dunia II. Dampak Perang Dunia II di bidang politik, yang pertama adalah munculnya negara adidaya sebagai kekuatan besar di dunia, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Hal ini menyebabkan terjadinya Perang Dingin. Selanjutnya, lepasnya negara jajahan yang kemudian berhasil merdeka, seperti Indonesia, Malaysia, Mesir, Korea, Singapura, dan India. Selanjutnya, dalam munculnya politik pecah belah yang membagi negara menjadi beberapa bagian, seperti contohnya Korea, Jerman, dan Vietnam. Misal, Korea Utara dan Korea Selatan, Jerman Barat dan Jerman Timur, serta Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Selanjutnya, munculnya lembaga PBB untuk menciptakan perdamaian dunia. Lembaga PBB ini menggantikan lembaga LBB sebelumnya. Lalu munculnya politik aliansi seperti NATO, SEATO, dan METO. Selanjutnya ada dampak di bidang ekonomi. Yang pertama, kondisi ekonomi dunia mengalami kekacauan. Lalu berkembangnya sistem perekonomian liberal, komando, dan campuran. Lalu, banyak negara bangkrut kecuali Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat muncul sebagai negara yang menolong negara-negara tersebut. Amerika Serikat membuat program seperti Marshall Plan, Truman Doctrine, Colombo Plan, Point for Truman untuk mencegah penyebaran komunisme. Yang terakhir adalah perlombaan industri untuk menciptakan senjata dengan teknologi paling maju antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Terakhir, saya mempunyai quotes yang sangat bagus. Siapapun bisa menghadapi kemenangan, tapi hanya orang hebatlah yang bisa menghadapi kekalahan. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa lagi.